Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Selamat datang di channel Tamara Delv yang akan membahas mengenai tragedi penerbangan British Airways 548. Pesawat yang terlibat dalam tragedi penerbangan 548 adalah sebuah Hawker Siddeley Trident. Pesawat itu merupakan pesawat bermesin 3 yang terkenal untuk penerbangan jarak pendek hingga jarak menengah dan terdaftar dengan registrasi Golf Alfa Romeo Papa Indian. Ada 3 kru kokpit yang terlibat dalam tragedi penerbangan ini. Yang pertama adalah Kapten Stanley Key, usianya 51 tahun. Beliau telah mengumpulkan sekitar 15.000 total jam terbang dengan 400 diantaranya menggunakan pesawat Trident. Ia merupakan salah satu pilot berpengalaman, berkualitas, dan juga disegani di maskapai British European Airways. Ia juga merupakan mantan pilot dari Royal Air Force dan di hari penerbangan 548 seharusnya ia libur, tapi beberapa jam sebelum keberangkatan ia dihubungi untuk bertugas di penerbangan tersebut. Duduk di kursi First Officer adalah seorang pria berusia 22 tahun. Ia adalah Jeremy Kigley. Ia memiliki 29 total jam terbang. Kemudian ada seorang flight engineer atau second officer bernama Simon Ticehurst, 24 tahun, dan ia telah mengumpulkan lebih dari 1.400 total jam terbang. Lantas apa yang kira-kira terjadi pada penerbangan British European Airways 548? Kita take off ke kronologi. Tanggal 18 Juni 1972 adalah hari keberangkatan BEA 548. Penerbangan itu terjadwal untuk terbang dengan rute Bandara Heathrow London menuju ke Brussels, Belgia. Penerbangan tersebut akan menggunakan pesawat Hawker Siddeley Trident. Kapten Key tiba-tiba saja ditugaskan untuk menjadi kapten di dalam penerbangan 548. Sekitar 1 jam setengah sebelum keberangkatan penerbangan 548, Kapten tiba di Bandara Heathrow. Ia masuk ke ruang milik British European Airways dan ketika ia masuk, ia melihat para pilot berkumpul di sana. Rupanya para pilot ini sedang melakukan demo. Rupanya para pilot itu berdemo karena menganggap bayaran yang diterima oleh para pilot ini kecil dan beberapa hal lainnya. Kapten Key adalah seorang pilot yang profesional, disegani, dan ia sangat memegang komitmen. Ia tidak ikut di dalam demo itu, tapi pemimpin dari demo itu yang masih seorang pilot dari British European Airways kemudian meminta Kapten Key untuk ikut di dalam demo tersebut. Kapten menolak. Ia mengatakan kepada pilot itu bahwa apa yang dilakukan para pilot ini tindakan yang kekanak-kanakan. Mereka kemungkinan akan dinilai hanya ingin terbang karena uang. Para pilot ini akan dinilai mereka akan terbang hanya jika dibayar dan itu merupakan tindakan yang tidak profesional menurut Kapten Key. Lantas kemudian terjadilah pertengkaran antara Kapten Key dengan salah seorang pilot ini. Ledakan amarah dari Kapten Key ini membuat pilot-pilot yang ada di ruangan itu juga kaget, termasuk second officer dan first officer yang nantinya akan terbang bersama dengan Kapten Key pada penerbangan 548. Pertengkaran itu kemudian selesai. Selanjutnya, Kapten Key bersama dengan kru penerbangan 548 lainnya naik ke dalam pesawat. Kru penerbangan 548 mulai bersiap untuk penerbangan ke Brussels. Saat itu salah satu bentuk persiapan dari Kapten Key adalah meminta izin kepada menara kontrol untuk menyalakan mesin. Di dalam pesawat itu terdapat total 118 orang yang terdiri dari 112 penumpang dan 6 orang kru. Salah seorang dari 6 kru ini merupakan seorang kapten yang bernama John Collins. Ia ada di dalam penerbangan itu karena ia akan terbang menuju ke Brussels dan ia juga bertugas untuk memantau para pilot di penerbangan 548. Kondisi cuaca di hari itu tidak cukup bagus, turun hujan, kemungkinan juga adanya turbulensi di jalur penerbangan 548. Terlebih lagi penerbangan 548 ini mengalami delay. Seharusnya pesawat take off sekitar pukul 15.45, tapi pihak maskapai menginformasikan kepada para pilot untuk menunggu para penumpang yang mungkin terlambat naik ke dalam pesawat. Diduga dalam upaya persiapan pilot penerbangan 548 ini ada situasi yang tidak nyaman yang dirasakan oleh kapten. Hal itu terdengar dari pembicaraan antara kapten dengan petugas menara kontrol. Nah, hanya beberapa saat setelahnya, lantas Kapten Key meminta izin untuk lepas landas. Pesawat itu kemudian lepas landas dengan normal pada pukul 16.08 sore waktu setempat. Ini adalah penerbangan rutin seperti biasanya.
Setelah pesawat mencapai ketinggian yang cukup, mereka harus sedikit melambat untuk mengurangi kebisingan mesin. Kebetulan pesawat Trident ini merupakan salah satu pesawat yang suara mesinnya menimbulkan kebisingan. Ada peraturan dari Bandara Heathrow bahwa 90 detik setelah pesawat lepas landas, mereka harus mengurangi tenaga mesin untuk meredam kebisingan mesin pesawat. Jika para pilot tidak mengikuti aturan itu, maka mereka akan masuk daftar catatan hitam dan akan dihukum karena aturan tersebut. Menurut rencana penerbangan, pesawat Trident milik penerbangan 548 itu akan berbelok ke kiri setelah lepas landas, kemudian terbang ke timur menuju ke Brussels. Kapten melakukan semua prosedur penerbangan dengan normal. Tidak ada yang terjadi. Pesawat kemudian mulai mendaki. Masuk informasi dari menara kontrol agar pesawat mulai berbelok, kemudian pesawat diminta untuk mendaki ke 6.000 kaki. Namun kapten saat itu hanya menjawab singkat dengan jawaban naik 6.000 kaki. Kemudian menara kontrol juga menginstruksikan agar kapten mengatur squawk ke 6615. Sampai saat itu semuanya nampak normal. Namun beberapa saat setelah instruksi dari ATC masuk, secara tiba-tiba pesawat Trident itu kehilangan ketinggian. Semua upaya dilakukan oleh para pilot ini untuk tetap membuat pesawat itu mendaki, tapi upayanya gagal. Hingga di detik-detik berikutnya, yang terjadi pada pesawat Trident itu adalah pesawat mengalami stall. Pesawat tiba-tiba kehilangan ketinggian, kehilangan daya angkat, dan kemudian pesawat jatuh hanya dalam hitungan detik menghantam tanah. Sebuah ledakan besar terjadi dan pesawat itu hancur. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 16:11 sore waktu setempat dan jaraknya masih sangat dekat dengan Bandara Heathrow. Seorang saksi mata yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menyebutkan bahwa secara tiba-tiba ia mendengar bunyi dentuman yang sangat keras. Ia tidak tahu apa yang terjadi, hanya saja ia mencari dari mana asal dentuman itu. Ketika saksi mata menelusuri sebuah lapangan kosong, ia menemukan sebuah pesawat telah jatuh mengalami kecelakaan. Yang dilakukan oleh saksi mata adalah mencoba untuk membantu siapa saja penumpang yang masih hidup. Ia hanya menemukan satu penumpang yang selamat, namun kondisinya kritis. Dengan sangat cepat, saksi mata ini menghubungi layanan kedaruratan agar mereka secepatnya tiba di lokasi kecelakaan. Namun, dari hasil evakuasi diketahui semua penumpang dengan jumlah 118 orang dinyatakan meninggal dunia. Dalam 1 jam, berita mengenai jatuhnya penerbangan British European Airways 548 itu segera menyebar luas, membuat orang-orang yang berada di sekitar lokasi kecelakaan langsung mengerumuni lokasi tersebut. Banyak relawan yang juga membantu proses evakuasi, namun karena kondisi pesawat yang masih terbakar, hal itu bisa membahayakan orang-orang yang berada di sekitar. Menurut tim investigasi, melihat posisi jatuhnya penerbangan 548, mereka curiga pesawat itu mengalami stall sebelum pesawat jatuh. Hidung pesawat diduga terangkat dan pesawat itu melewati kabel juga tiang listrik hingga kemudian berada di posisi mendatar pada saat jatuh menghantam tanah. Tapi tim investigasi tidak tahu alasan penerbangan itu tiba-tiba saja stall lalu jatuh. Namun sepertinya proses penyelidikan akan berjalan lebih sulit karena pesawat-pesawat di Inggris pada tahun 1972 belum memanfaatkan teknologi CVR. Namun beruntung pesawat Trident itu dilengkapi dengan FDR sehingga tim investigasi nantinya dapat dengan mudah menganalisa data-data penerbangan 548. Ada beberapa kemungkinan yang dicurigai oleh tim investigasi menjadi penyebab jatuhnya penerbangan 548. Di antaranya adalah kondisi cuaca yang buruk, wind shear, dan juga turbulensi keras. Kemudian ada lagi dugaan mengenai mesin pesawat yang mungkin saja mengalami masalah pada saat penerbangan 548. Tapi setelah melakukan penyelidikan dari runtuhan pesawat yang dibawa ke hanggar, mereka tidak menemukan hal-hal seperti itu menjadi penyebab jatuhnya penerbangan 548. Tim investigasi dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang menyelidiki reruntuhan pesawat, data FDR, dan memintai keterangan dari menara kontrol. Nah, salah seorang investigator yang menyelidiki ruang kokpit menemukan adanya sebuah tuas yang tidak berada di posisi yang seharusnya. Tuas itu mengoperasikan bagian penting di sayap, dikenal sebagai drup, berfungsi untuk mengatur aerodinamis dan berada di bagian depan sayap yang juga bisa dipanjangkan untuk meningkatkan daya angkat selama proses take off dan membantu pesawat untuk mendaki. Jika pilot terlalu cepat untuk menarik drup, maka kondisi pesawat akan sangat berbahaya. Tuas atau handle yang ditemukan oleh tim investigasi berada di posisi terdorong ke depan.
Oleh karenanya, mereka merasa harus menganalisa kenapa tuas itu bisa berada di posisi yang tidak seharusnya. Ketika penyelidikan fokus pada reruntuhan pesawat, mereka menemukan bahwa tuas itu dalam posisi terdorong secara sengaja dilakukan oleh pilot. Tapi belum diketahui siapa dan apa alasannya. Tim investigasi curiga apakah para pilot di penerbangan ini mungkin punya masalah mental ataupun fisik, atau bahkan mungkin mereka terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang dan alkohol sehingga tanpa sengaja mendorong tuas drop. Namun jawabannya belum ditemukan karena pilot-pilot dari penerbangan 548 masih berada dalam proses otopsi. Sambil menunggu hasil otopsi, maka latar belakang dari kapten diselidiki. Diketahui bahwa kapten sangat berpengalaman, berkualitas, tapi ternyata dalam penerbangan 548 ada beberapa prosedur aneh yang tidak biasa dilakukan oleh kapten. Belum lagi performa dari kapten tidak seperti biasanya. Kapten diketahui membawa penerbangan 548 naik namun dengan kecepatan yang lebih lambat daripada biasanya. Kemudian ketika reruntuhan pesawat diselidiki lagi, ada salah seorang investigator yang menemukan meja milik flight engineer. Di meja itu tertulis kata-kata yang mengolok-olok Captain Key. Diduga kata-kata itu ditujukan kepada Captain Key dan menjadi olok-olokan setelah Captain Key ini bertengkar hebat dengan salah seorang pilot di bandara. Namun setelah tim investigasi menyelidiki tulisan yang ada di meja itu, mereka tidak dapat menentukan sebenarnya tulisan siapa yang ada di atas meja tersebut. Meskipun mereka telah berupaya untuk menyamakan tulisan di antara kru penerbangan 548, tapi mereka tetap menemukan jalan buntu. Ada dugaan bahwa mungkin saja kemarahan kapten mengganggu kemampuannya untuk menerbangkan pesawat. Ternyata percakapan antara menara kontrol dan kapten juga diselidiki oleh tim investigasi. Mereka mendengar ada percakapan yang tidak biasa antara seorang pilot dengan petugas menara kontrol, di mana biasanya ketika sebuah instruksi masuk dari menara kontrol, maka pilot akan menjawab dengan mengulangi instruksi tersebut dan diakhiri dengan konfirmasi. Anehnya, Captain Key tidak menjawab dengan standar yang biasanya, tapi ia hanya menjawab singkat seperti oke, Roger, atau naik ke 6.000 kaki. Sementara itu, kabar datang dari tim investigasi yang menyelidiki mengenai handle atau tuas pada pesawat Trident. Mereka mengatakan bahwa menemukan tuas drop dan juga flaps dalam bentuk yang sama di pesawat Trident. Untuk membuktikannya, tim investigasi berangkat ke maskapai BEA dan mereka menuju ke simulator pesawat Trident. Setelah berada di simulator pesawat Trident, tim investigasi membuktikan bahwa handle atau tuas drops bukan hanya saja bentuknya sama dengan tuas flap, tapi juga berada di jarak yang berdekatan. Maka kemudian tim investigasi menemukan sebuah teori yang paling mungkin, yaitu pilot tanpa sengaja mendorong tuas drop, dengan kemungkinan pilot mengira tuas drop adalah tuas flap yang harus didorong setelah pesawat lepas landas. Ternyata ini bukan kasus pertama di mana pilot yang menggunakan pesawat Trident salah mendorong tuas flaps menjadi tuas drop. Ada beberapa kasus juga yang ditemukan oleh tim investigasi. Jawaban dari kebuntuan mengapa tuas atau handle yang ditemukan di ruang kokpit itu berada di posisi yang tidak seharusnya akhirnya terjawab. Hal itu terjadi karena desain pada tuas atau handle drop sama seperti tuas flaps, sehingga kemudian membuat pilot akhirnya melakukan kesalahan pada saat pengaturan tuas tersebut. Kabar akhirnya datang juga dari hasil otopsi pilot penerbangan 548. Salah satunya adalah hasil otopsi milik Captain Key. Tim investigasi terkejut dengan hasil otopsi milik Captain karena ternyata pada penerbangan 548, Captain tiba-tiba saja mengalami serangan jantung. Dari catatan kesehatan milik Captain, memang tidak terungkap adanya masalah penyakit jantung. Masalah penyakit jantung koroner yang dimiliki oleh Captain Key baru terungkap dalam tragedi penerbangan 548. Faktanya, menurut hasil otopsi, pada saat pesawat itu lepas landas, Captain mengalami serangan jantung. Itulah yang kemudian mengganggu fokus Captain pada saat penerbangan. Tim investigasi percaya bahwa pemicu dari serangan jantung itu adalah karena ledakan amarah Captain yang terjadi sebelum pesawat itu lepas landas. Dan tekanan darah Captain itu naik secara tiba-tiba. Teori ini seperti menjelaskan hasil rekaman percakapan Captain dengan ATC. Captain terdengar hanya menjawab informasi dari ATC dengan singkat karena diduga saat itu ia sedang kesakitan.
Para investigator menarik kesimpulan dan cukup yakin bahwa Captain Key adalah orang yang mendorong tuas Drup ke depan secara tidak sengaja karena ia menduga tuas itu sebagai tuas flap. Hal itu terjadi karena ia tidak fokus dalam penerbangannya karena mengalami masalah medis sehingga kesulitan dalam mengatur instrumen penerbangan. Tapi beberapa investigator tidak yakin dengan kesalahan yang dilakukan oleh Captain Key. Mereka percaya bahwa Captain Key memang mendorong tuas tersebut. Tapi bukankah ada pilot lain di penerbangan itu? Ada first officer dan ada second officer. Tim investigasi lain mencoba untuk menyelidiki apa yang mungkin terjadi di ruang kokpit. Kemudian tim investigasi lain berkesimpulan bahwa saat itu ada seorang pilot yang memantau kinerja pilot penerbangan 548, tapi posisinya jauh dari instrumen. Sementara first officer dan juga second officer berada dekat instrumen, tapi kenapa mereka tidak memperbaiki kesalahan yang dilakukan Captain? Nah, tim investigasi mencoba merangkai kembali apa yang terjadi sebelum penerbangan. Kemudian diketahui kedua orang pilot, yaitu first officer dan second officer, ada di ruangan yang sama ketika Captain Key meledak, marah kepada pilot yang ada di ruang tunggu maskapai British European Airways. Saat itu mereka diduga mulai tertekan. Dan saat penerbangan 548 diduga kedua pilot itu ketakutan dengan temperamen Captain sehingga tidak memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh Captain Key di dalam penerbangan 548. Kemudian kemungkinan lain adalah second officer atau flight engineer yang berada di dekat instrumen penerbangan tidak mengambil reaksi apapun karena ia terganggu dengan kehadiran pilot lain di dalam penerbangan itu. Setelah membuktikan kenapa tuas Drup terdorong, kemudian kenapa tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh kedua pilot lain dalam penerbangan 548, satu lagi yang belum terjawab menurut tim investigasi, yaitu adalah mengenai peringatan stick shaker yang seharusnya aktif ketika pesawat mengalami stall. Tim investigasi berkesimpulan hanya ada dua penyebab. Yang pertama adalah alarm stick shaker itu sendiri tidak berfungsi atau sistem anti-stall di dalam penerbangan tidak berfungsi. Ketika tim investigasi melakukan pemeriksaan terhadap rekaman FDR, mereka membuktikan bahwa stick shaker aktif beberapa saat, tapi kemudian setelah itu mati. Tim investigasi yang lain mencoba untuk menyelidiki sistem kelistrikan di dalam pesawat dan sambungan-sambungan kabel yang terhubung pada anti-stall. Dan mereka menyimpulkan bahwa anti-stall juga aktif. Lantas pertanyaannya adalah kenapa stick shaker itu aktif beberapa saat kemudian mati? Dugaannya adalah dimatikan secara sengaja oleh pilot. Hal itu dilakukan oleh pilot dengan tujuan untuk memperbaiki sikap pesawat secara manual. Sehingga kemudian setelah beberapa fakta terungkap dari penyelidikan BEA 548, tim investigasi mengatakan bahwa penerbangan 548 jatuh karena hasil kombinasi dari aksi para pilot yang mogok atau berdemo, kemudian pertengkaran yang dilakukan oleh Captain dengan pilot lain sehingga Captain kemudian mengalami serangan jantung di dalam penerbangan. Setelah itu Captain Key salah mendorong tuas dan ketika ia melakukan kesalahan tidak ada seorang pilot pun yang berani memperbaiki kesalahannya karena dalam posisi tertekan. Setelah tragedi penerbangan BEA 548, tuas Drup dan juga flaps diperbaiki agar bentuknya tidak sama dan tidak membuat pilot salah menggerakkan tuas. Kemudian tim investigasi merasa bahwa adanya CVR di dalam penerbangan tidak benar-benar mengungkap apa yang terjadi di ruang kokpit. Maka muncullah gagasan untuk menaruh kamera di ruang kokpit agar jika sesuatu terjadi di ruang kokpit maka tim investigasi akan lebih mudah melakukan penyelidikan. Pesawat Trident sendiri berhenti diproduksi tahun 1978 dan digantikan kepopulerannya oleh Boeing 727. Nah, Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai British European Airways 548. Semoga informasi ini menambah lagi satu wawasan kita mengenai dunia penerbangan. Terima kasih kalian udah nonton, jangan lupa komen di bawah sini. Kira-kira menurut kalian apalagi yang mungkin terjadi pada penerbangan 548? Nah, jangan lupa juga untuk abis komen, like juga dong video ini kalau bermanfaat untuk kalian, ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.